Kawan-kawan semuanya, pagi ini kita akan bicarakan mengenai bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kita bisa memulainya dengan membangun literasi di sekolah kita dengan menyediakan berbagai fasilitas terkait dengan literasi. Seperti yang ada di Kabupaten Muba ini, perhatikan dengan baik, perpustakaannya begitu menarik untuk banyak orang mengunjunginya karena suasananya yang sangat nyaman dan juga sangat indah, artistik, dan mempunyai nilai seni. Ini juga merupakan bagian dari literasi yang dikenal dengan literasi budaya. Halo semuanya, kali ini saya berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepatnya di SMA Negeri 3 Kayu Agung, salah satu sekolah penggerak. Dan yang sangat menarik dari sekolah ini salah satunya adalah sekolah ini mempunyai perpustakaan digital. Dari tampilannya sangat menarik ya. Perpustakaan digital ini lahir baru 1 tahun terakhir di masa kepemimpinan Bapak Haji Anies Joko Santoso. Oke, kita lihat bagaimana kondisi dalamnya. Mari kita ikuti. Literasi merupakan kunci di dalam mutu pendidikan. Meskipun banyak sekali yang mengabaikan tentang literasi ini. Buku-buku di perpustakaan dibiarkan teronggok, tidak dibaca oleh anak-anak. Mungkin karena sekolah belum mempunyai teknik yang tepat bagaimana menggerakkan agar anak-anak membaca buku setiap hari. Padahal membaca adalah membuka jendela dunia. Sekolah harus memberikan fasilitas tempat membaca buku-buku yang terbaik, mengatur pola cara meminjam buku, cara membaca buku. Misalkan seperti yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuasin dengan program Simanis, siswa membaca dan menulis. Mereka diwajibkan membaca buku setiap hari minimal 15 menit. Kemudian membuat rangkuman di dalam buku catatan literasi siswa, kemudian mendeskripsikan tokoh-tokoh, membuat rangkuman, menuliskan kata-kata baik dan kesan terhadap bacaan. Hal ini tentu banyak sekali kepentingan yang ingin dicapai, mulai dari bagaimana berpikir tingkat tinggi, mengkonstruksi apa yang telah dibaca. Maka peserta didik akan mampu menarik kesimpulan dari bacaan-bacaan yang dia lakukan setiap hari. Tentu untuk membuat kesimpulan yang baik, rangkuman yang baik, pendapat yang baik dibutuhkan latihan. Maka melatih membaca setiap hari, menulis setiap hari sangatlah penting dan perlu kita lakukan sedini mungkin dari mulai sekolah dasar. Ayo kita lakukan dengan membuat jadwal, menyusun program, dan melaksanakan secara teratur dan secara disiplin. Dalam waktu 3 bulan, maka kita akan dapat melihat bagaimana perubahan kualitas dari pendidikan, pembelajaran yang telah kita lakukan di sekolah kita. Menyiapkan sumber daya sebagai daya dukung literasi juga sangat penting. Maka sekolah perlu melatih guru-guru dengan mengirimkan mereka ke perpustakaan daerah, ke lingkungan literasi yang biasa melakukan kegiatan membaca, menulis, dan mereka bisa belajar berdiskusi untuk diterapkan di sekolah mereka. Dengan demikian, mereka
bisa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain agar literasi di sekolah tersebut bisa dijalankan dengan baik. Untuk memberi apresiasi kepada siswa, kepada guru, maka perlu juga pada hari tertentu, misalkan untuk siswa di hari Sabtu diberikan kesempatan mereka untuk menceritakan kembali apa yang telah dibaca di depan teman-teman satu kelasnya. Kemudian jika di hari Senin, anak-anak boleh menceritakan apa yang telah diperoleh dari bahan bacaannya di depan teman-teman satu sekolahnya setelah dilaksanakan upacara. Kemudian dalam 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan sekali, sekolah bisa melakukan pameran literasi atau festival literasi atau apa saja namanya dalam rangka memamerkan semua keberhasilan, semua kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa kita di sekolah, oleh para guru dalam bentuk literasi digital, literasi numerik, literasi baca tulis, dan literasi yang lainnya bisa ditampilkan dalam berbagai bentuk, baik di panggung, praktek menulis, praktek membaca puisi, praktek menari, praktek membaca Al-Quran, praktek menggunakan komputer, dan lain-lain yang terkait dengan apa yang telah dipelajari di dalam kurun waktu tertentu. Dan ini perlu dilakukan secara konsisten oleh sekolah, dan semua komponen sekolah harus mendukung dengan baik. Jangan lupa untuk mengatur suasana sekolah agar mendukung kegiatan literasi. Sekolah bisa membuat taman-taman, tempat-tempat membaca dengan dilengkapi tempat duduk yang nyaman untuk berdiskusi, membaca buku sambil menikmati kegiatan yang lain, misalkan mendengarkan musik, makan, dan lain-lain, dengan suasana yang benar-benar membuat peserta didik menjadi nyaman. Sekolah bisa juga membuat rumah-rumah kecil atau joglo atau bangku-bangku di bawah pohon di dekat tempat-tempat yang strategis seperti di dekat kantin, kemudian di depan-depan ruang kelas, atau di mana saja di lingkungan sekolah yang menurut kita bisa mendukung kegiatan. Jadi sekolah harus mengatur sedemikian rupa ruangan, kemudian lapangan, taman, dan lain-lain untuk memastikan semua tempat itu mendukung kegiatan literasi di sekolah. Saya yakin apabila sekolah menjalankan dengan penuh konsisten, maka ke depan kita tidak lagi berada pada 0,001 dalam kegiatan literasi. Mungkin kita sudah bisa mencapai taruh membaca. Setiap anak Indonesia bisa menyelesaikan buku dalam 1 tahun 5-10 buku. Tentu kalau kegiatan ini kita lakukan, anak-anak bisa membaca 10 buku dalam 1 tahun. Kita bisa mengalahkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Yuk kita sama-sama dukung literasi. Jangan lupa Anda like, subscribe, dan share agar saya terus dapat mengembangkan channel ini untuk kebutuhan literasi di Indonesia. Mari kita sama-sama dukung. Salam dari saya, Dimas Sadiman, penggerak literasi. Literasi maju, Indonesia